Gunung Perahu, mahkota dataran tinggi Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Wansdong, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini, saya menyajikan gunung ke-6 tertinggi dari Seven Summit, di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, yaitu Gunung Perahu. Gunung Perahu atau Gunung Perahu adalah salah satu gunung dari beberapa gunung kecil yang ada di dataran tinggi Dieng. Gunung Perahu menjadi puncak tertingginya. Selain itu juga ada puncak lebih rendah seperti Gunung Sipandu, Gunung Pengamun-Amun, dan Gunung Jurang-Grawah. Gunung Perahu dengan ketinggian 2.590 mdpl, merupakan gunung tertinggi ke-6 Seven Summit Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di 4 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang, Kendala, Temanggung, dan Wonosobo. Puncak dari Gunung Perahu merupakan padang rumput luas yang memanjang dari barat ke timur. Bukit-bukit dan sabana dengan sedikit pepohonan dapat dijumpai pada puncaknya. Gunung ini menjadi salah satu tujuan pendakian utama di dataran tinggi Dieng sebagai salah satu spot sunrise favorit bagi wisatawan. Ada beberapa versi asal nama Gunung Perahu. Versi pertama menyebutkan bahwa nama gunung ini diambil dari bentuknya yang menyerupai perahu. Dari kejauhan, Gunung Perahu memang tampak seperti perahu yang sedang dibalik. Sementara lembah dan pemandangan sekitarnya tampak selayaknya terjangan ombak. Sedangkan versi kedua menjelaskan bahwa asal-usul nama Gunung Perahu diambil dari banyaknya sumber air di lokasi tersebut. Sebagaimana banyak tempat di Jawa, Gunung Perahu juga memiliki sejumlah misteri dan legenda yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Salah satu misteri di Gunung Perahu yang masih terus berhembus adalah adanya pintu gaib Oyot Rimpang. Mister pintu gaib di Gunung Perahu ini berada di kawasan bunga daisy yang memiliki 4-5 pohon yang saling berdekatan. Pohon-pohon yang tumbuh berdekatan itu seolah membentuk kotak yang dikenal dengan nama Oyot Rimpang. Berdasarkan cerita yang berkembang, Oyot Rimpang ini merupakan pintu gaib yang mengantarkan orang yang memasukinya ke dimensi lain. Konon, orang yang memasuki Oyot Rimpang ini juga tidak akan bisa kembali ke dunia nyata, alias meninggal dunia. Gunung Perahu memiliki kaitan erat dengan Dieng Plateau, tempat di mana gunung ini berada. Dieng Plateau adalah kawasan dataran tinggi yang kaya akan kebudayaan serta peninggalan sejarah Jawa Tengah, Indonesia. Secara historis, Dieng Plateau telah menjadi pusat penting bagi masyarakat Hindu Jawa sejak zaman kuno. Keberadaan situs-situs arkeologi dan candi-candi Hindu di wilayah ini menjadi bukti kejayaan peradaban masa lalu. Dieng juga dikenal sebagai tempat pertapaan bagi para resi dan pendeta Hindu di masa lampau. Sementara Gunung Perahu, meskipun tidak memiliki catatan sejarah yang terdokumentasi secara rinci, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Penduduk lokal memandang gunung ini dengan rasa hormat dan kekaguman, menganggapnya sebagai simbol keindahan dan kekuatan alam. Peristiwa geologi pembentukan Gunung Perahu dan dataran Dieng, sama dengan gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa. Proses pembentukan Gunung Perahu dan dataran tinggi Dieng, tidak terlepas dari proses subduksi lempeng Indo-Australia pada lempeng Resia di selatan Pulau Jawa. Sejarah geologi regional Gunung Perahu terkait erat dengan pembentukan dataran tinggi Dieng, dan gunung ini merupakan bekas gunung api purba yang mengalami beberapa episode pembentukan kompleks gunung api Dieng. Letusan besar sekitar 19.000 tahun lalu membentuk kaldera Perahu, yang merupakan kaldera gunung api terbesar di dataran tinggi Dieng, dengan diameter sekitar 5 km dan tembok kaldera setinggi hampir 600 meter. Struktur geologi daerah ini dipengaruhi oleh pergerakan tektonik kuarter yang aktif, ditandai dengan adanya sesar, kelurusan, dan kekar yang melibatkan batuan berumur kapur hingga holosen. Gunung Perahu dulunya adalah pusat erupsi, dan kini sebagian erosi telah membentuk gawir Perahu yang berarah barat laut tenggara. Hutan di lereng Gunung Perahu didominasi oleh tumbuhan khas pegunungan seperti kantong semar dan pakis resam. Di sekitar puncak, lebih banyak ditemukan bunga Edelweiss Jawa. Puncak Gunung Perahu berbentuk datar dan memanjang, ditutupi oleh padang rumput dan savana yang luas. Di puncak Gunung Perahu, terdapat hamparan padang rumput yang dihiasi bunga daisy yang bermekaran di musim kemarau, sekitar bulan April hingga September. Tumbuhan endemik lainnya, selain yang disebutkan, ada juga upaya penanaman berbagai jenis pohon seperti tabebuya, ketapang, alpukat, dan jeruk untuk menambah keanekaragaman flora di Gunung Perahu. Gunung Perahu
adalah rumah bagi beberapa jenis hewan, termasuk hewan langka dan endemik Jawa. Beberapa hewan yang dapat ditemukan di Gunung Prau antara lain, macan tutul Jawa, sigung Jawa, elang Jawa, babi hutan, dan owa Jawa. Banyak destinasi wisata di sekitar Gunung Prau, khususnya dataran tinggi Dieng, diantaranya Kawah Sikidang. Lokasi kawah tersebut dari Gunung Prau kurang lebih sekitar 4 km, dengan memiliki aktivitas vulkanik yang masih aktif. Kamu akan melihat langsung bagaimana pemandangan unik di kawah tersebut. Seperti lumpur panas meletup-letup serta gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Telaga Warna Dieng. Danau ini berlokasi cukup tersembunyi karena berada di antara perbukitan, dengan ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Alasan disebut sebagai Telaga Warna karena apabila terkena sinar matahari maka danau tersebut akan memantulkan warna yang beragam. Bukit Teletubis. Daya tarik pertama yang bisa ditemukan saat berkunjung ke kawasan wisata ini yaitu pesona keindahan Bukit Teletubis. Bukit Teletubis ini sendiri diartikan sebagai sekumpulan bukit dengan ukuran kecil yang berada di puncak Gunung Prau. Jika dilihat, pesona tersebut tidak jauh berbeda dengan pemandangan yang bisa ditemukan pada serial animasi Teletubbies. Selain itu, di kawasan Bukit Teletubis ini, Anda juga akan dapat melihat berbagai jenis tumbuhan liar dapat tumbuh dengan subur dan menghiasi perbukitan dengan cara yang unik dan juga menarik. Golden Sunrise dan Sunset. Wisata Gunung Prau Dieng merupakan surga pendakian di Indonesia karena tawaran keindahannya sangat memukau. Selain itu, jalur pendakiannya tidak terlalu tinggi sehingga selalu ramai dikunjungi anak muda baik perempuan maupun laki-laki. Jika Anda berkemah di perahu maka akan berkesempatan menyaksikan matahari terbit dalam nuansa warna-warni jingga kemasan. Apalagi, Anda juga mendapatkan pemandangan matahari terbenam di sore hari yang tidak kalah cantik dari matahari terbit. Dengan daya tarik tersebut, tak heran jika sunset dan sunrise di puncak gunung ini menjadi incaran fotografer dan pecinta alam. Candi Arjuna. Candi Arjuna menjadi salah satu tempat bersejarah yang dapat dikunjungi di Dieng. Candi ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Untuk ke lokasi ini dari Gunung Prau hanya perlu menempuh jarak sekitar 3 km. Candi ini merupakan bagian dari kerajaan Hindu Mataram kuno yang pernah berkuasa di Pulau Jawa. Candi Arjuna terdiri dari 5 candi kecil yang menghadap ke arah barat, dengan masing-masing candi didedikasikan untuk salah satu dewa Hindu. Selain objek wisata di atas, masih banyak lagi tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di sekitaran Gunung Prau dan dataran Dieng. Seperti Batu Ratapan Angin, Telaga Cebong, Candi Setyaki, dan lain-lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Prau semakin populer sebagai destinasi pendakian, serta pemandangan alamnya yang memukau menjadikannya tujuan favorit bagi para pecinta alam dan petualang. Gunung Prau memiliki beberapa jalur pendakian yang dapat dipilih oleh para pendaki, diantaranya Patak Banteng, Kali Lembu, Dieng, Dwarawati, dan Wates. Setiap base camp memiliki kuota pendaki yang berbeda-beda. Jalur Patak Banteng memiliki kapasitas terbanyak hingga 600 pendaki. Kuota besar ini menjadikan jalur Patak Banteng pilihan favorit, ditambah dengan waktu tempuh pendakian yang relatif singkat dibandingkan jalur lainnya. Selain Patak Banteng, jalur Dieng juga menjadi pilihan populer. Waktu pendakian hingga puncak Gunung Prau melalui jalur ini adalah sekitar 160 menit. Jalur Dwarawati juga menjadi favorit, meskipun memiliki kontur tanah yang berundak. Pendaki yang memilih jalur ini disarankan menggunakan sepatu trekking yang sesuai untuk menjaga keamanan selama perjalanan. Jalur Kali Lembu adalah opsi lain yang menawarkan medan lebih landai dan mudah dilalui. Pendaki akan melewati 3 pos pendakian dan menyeberangi Sungai Serayu sebelum mencapai puncak. Jarak antar pos di jalur ini cukup dekat, hanya sekitar 100 meter. Pos-pos tersebut memiliki nama unik seperti Plerenan, Pos 1, Ngetuk, Pos 2, dan Nganjir, Pos 3. Pendaki biasanya mendirikan kemah di Bukit Teletubis setelah melewati pos terakhir. Jalur terakhir adalah via Wates, yang terletak di ketinggian 1869 mdpl. Perjalanan menuju puncak melalui jalur ini memakan waktu sekitar 3-4 jam. Pendaki yang memilih jalur ini akan menikmati keanekaragaman flora dan fauna, termasuk kantong semar, elang Jawa, lutung, sigung Jawa, dan berbagai jenis burung.
Dari beberapa jalur tersebut, jalur pendakian Gunung Parahu via Patak Banteng merupakan jalur termudah yang ramah untuk pendaki pemula. Jalur pendakian Gunung Prau via Dwarawati merupakan jalur pendakian tercepat untuk sampai ke puncak Gunung Prau. Dan selalu saya ingatkan, apabila sobat-sobat berniat untuk mendaki gunung manapun, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian, antara lain, membawa perlengkapan yang sesuai, kondisi fisik yang prima, dan informasi jalur pendakian yang lengkap. Periksa kondisi cuaca di tempat yang menjadi tujuan, terutama saat musim hujan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan dan panduan yang diberikan oleh pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Prau, Gunung ke-6 Seven Summit Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.